Shalom, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Kristen pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami merenungkan firman Tuhan. Buka hati pikiran kami supaya kami mengerti firman-Mu, terlebih mampukan kami untuk kami menjadi pelaku firman dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara-saudara, pembacaan kita pada hari ini terambil dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-13. Sekali lagi Matius pasal 9 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saya memberikan tema dari perenungan pada hari ini, yaitu belas kasihan yang mengubahkan hidup. Nah, saudara, bicara mengenai kasih atau belas kasihan adalah salah satu karakter Allah yang paling dalam, yang paling indah dan paling nyata ya dalam kehidupan manusia dan dinyatakan dalam kehidupan manusia. Dan kalau kita melihat seluruh ya kisah di dalam Alkitab ya, semuanya pasti bicara mengenai ya belas kasihan Tuhan, bahkan belas kasihan yang tidak terbatas kepada manusia yang berdosa. Dan kalau kita lihat sejak kejatuhan manusia yang pertama, Adam dan Hawa di Taman Eden, manusia hidup di dalam pemberontakan terhadap Allah karena ketidaktaatan mereka, dan dosa telah merusak hubungan antara manusia dengan Sang Khalik atau Sang Pencipta. Itulah Allah sendiri ya, menghancurkan hati, pikiran, bahkan kehendak mereka sebagai manusia. Namun saudara, di tengah-tengah keadaan yang begitu gelap, keadaan yang begitu hancur, dikatakan Allah tidak membiarkan itu. Allah tidak meninggalkan manusia, ya, tetapi justru Allah dengan inisiatifnya dia mencari manusia yang berdosa. Allah menunjukkan kasih dan belas kasihannya yang besar, yang tidak terbatas, dengan menyediakan jalan keselamatan kepada manusia. Nah saudara, ketika kita berbicara tentang belas kasihan, kita sedang berbicara tentang hati Allah yang tergerak melihat penderitaan, melihat kelemahan, dan melihat keberdosaan manusia. Belas kasihan bukan sekedar rasa iba. Belas kasihan adalah kasih yang bertindak. Belas kasihan adalah kasih yang mendekat. Belas kasihan adalah kasih yang rela berkorban ya, demi menolong yang tidak mampu, ya, demi menyelamatkan mereka yang berdosa. Ya. Oleh karena itu saudara-saudara, di dalam pelayanan Kristus di tengah-tengah dunia ini, Yesus berkali-kali menunjukkan belas kasihan kepada setiap orang yang dianggap tidak layak, bahkan tidak layak oleh dunia ini, tidak layak oleh masyarakat. Tetapi Yesus, dia menyentuh setiap orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang di pinggiran, orang-orang yang sudah tidak dianggap lagi. Bahkan dia menyentuh orang kusta ya, yang dijauhi oleh orang-orang pada waktu itu. Bahkan dia menerima pemungut cukai yang dibenci oleh orang-orang pada waktu itu. Dan dia mengampuni perempuan yang berdosa yang dipandang hina. Dan dia memberi makan ya banyak orang yang lapar. Ia menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati. Semua tindakan ini menunjukkan mengenai hati Yesus yang dipenuhi oleh belas kasihan. Karena itu dalam Matius pasal yang ke-9 saudara, Yesus sedang menghadapi para pengkritik ya, dari orang-orang Farisi, karena ia sedang makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa ya, setelah pemanggilannya atau panggilannya kepada Matius. Dan bagi orang Farisi saudara, tindakan itu tidak pantas. Sekali lagi, bagi orang Farisi, Yesus makan bersama-sama dengan pemungut cukai, bersama-sama dengan orang berdosa. Bagi mereka itu sesuatu yang tidak pantas. Mereka lebih mementingkan aturan agama daripada hati Allah. Bahkan mereka mengukur seseorang berdasarkan penampilan lahiriah.
Tetapi Yesus melihat kondisi hati manusia. Karena itu Yesus berkata, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Saudara, perkataan ini saudara, kalau kita lihat mengutip dari Hosea pasal 6 ayat yang ke-6, Tuhan sedang menegur umatnya yang rajin beribadah tetapi kehilangan hati yang penuh dengan kasih. Mereka membawa persembahan tetapi tidak memiliki belas kasihan. Mereka menjalankan ritual agama mereka tetapi tidak memiliki kepedulian terhadap sesama. Ya, mereka tampak saleh dari luar, tetapi hati mereka sebenarnya jauh dari Allah. Nah, saudara, teguran ini juga sangat relevan bagi gereja masa kini, sangat relevan bagi kita semua. Seseorang dapat aktif dia melayani, seseorang dapat rajin dia mengikuti ibadah, seseorang dapat terlibat dalam berbagai kegiatan gereja, bahkan mungkin memahami banyak doktrin Alkitab, tetapi jika hidupnya tidak mencerminkan belas kasihan Allah, maka ia kehilangan inti dari kehendak Tuhan. Allah tidak hanya menginginkan aktivitas rohani, aktivitas agama dalam kehidupan kita. Allah menghendaki hati yang menyerupai hatinya. Itulah belas kasihan. Nah, saudara, belas kasihan yang sejati itu lahir ketika seseorang menyadari betapa besar belas kasihan Allah yang telah diterima oleh dia. Ya, sulit bagi seseorang untuk berbelas kasihan jika ia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Dan orang Farisi, saudara, mereka gagal menunjukkan belas kasihan karena mereka merasa diri mereka lebih benar daripada orang lain. Mereka melihat orang berdosa sebagai kelompok yang harus dijauhi, ya, yang sebenarnya justru harus didekati dan dimenangkan. Ya, oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita melihat sebaliknya Yesus, dia datang kepada orang yang berdosa karena dia tahu bahwa mereka membutuhkan pertolongan. Dia tahu mereka membutuhkan keselamatan. Dia tahu mereka membutuhkan pengampunan, pemulihan. Karena itu Yesus datang dan menjangkau mereka. Saudara, setiap orang percaya sebenarnya adalah bukti hidup dari belas kasihan Allah. Kita bisa percaya kepada Dia. Kita bisa mengimani Dia karena belas kasihan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang diselamatkan karena kebaikannya sendiri, tidak ada. Tidak ada seorang pun yang diterima karena kehebatannya, tidak ada. Semua semata-mata karena belas kasihan Tuhan. Apa yang melekat di dalam hidupmu? Engkau memiliki gelar yang tinggi, engkau memiliki pendidikan yang luar biasa. Ya, status ekonomi, status sosialmu, ekonomimu berlimpah, status sosialmu begitu tinggi. Tetapi itu tidak menjamin engkau, tidak menjamin kita semua, ya, untuk saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita menjadi dilayakan oleh Tuhan. Tetapi semua berdasarkan belas kasihan yang daripada Tuhan. Ya, kita dahulu yang sudah mati di dalam dosa, ya, kita yang telah dibangkitkan oleh Allah itu karena kasih karunia. Ya, kita dahulu terhilang, tetapi Allah mencari kita. Kita dahulu adalah seteru Allah, tetapi Allah mendamaikan kita melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Oleh karena itu salib Kristus adalah puncak dari belas kasihan Tuhan. Yohanes pasal 3:16 dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Yesus menanggung hukuman yang seharusnya ditanggung oleh kita manusia yang berdosa. Ia mau mati menggantikan kita, ya, sebagai orang-orang yang berdosa. Agar apa? Agar kita memperoleh pengampunan. Kita memiliki kehidupan yang kekal. Dan tidak ada belas kasihan yang lebih besar daripada apa yang Yesus nyatakan. Roma pasal 5 ayat 8 berkata di sana, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika apa? Ketika kita masih berdosa. Saudara, ketika seseorang menjalani belas kasih, mengalami belas kasihan, ya, mengenai belas kasihan Kristus di dalam hidupnya secara pribadi, hidupnya tidak akan sama seperti sebelumnya. Belas kasihan Allah memiliki kuasa untuk mengubah hati
yang keras menjadi hati yang lembut. Dan belas kasihan Allah dapat mengubah kebencian menjadi kasih. Belas kasih Allah dapat mengubah kesombongan menjadi kerendahan hati. Belas kasihan Allah mengubah orang berdosa menjadi pengikut Kristus dan menjadi saksi Tuhan di dalam hidup ini. Saudara, kalau kita melihat Matius, pemungut cukai yang dipanggil Yesus, sebelum bertemu dengan Kristus, ia hidup sebagai orang yang dipandang rendah oleh masyarakat, dibenci oleh orang Yahudi. Namun ketika dia datang kepada Yesus, dia meresponi panggilan Tuhan, ikutlah aku. Hidupnya berubah total. Dia meninggalkan kehidupan lamanya dan menjadi pengikut Kristus yang setia. Menjadi murid Kristus, menjadi saksi Kristus. Karena belas kasihan Yesus telah mengubah hidupnya. Saudara, belas kasihan yang mengubah hidup juga harus terlihat di dalam hubungan kita. Bukan hanya dengan Tuhan, tetapi dengan sesama. Memperhatikankah kita kehidupan orang-orang di sekitar kita yang butuh belas kasihan kita? Saudara, dunia saat ini penuh dengan sikap menghakimi, dunia penuh dengan sikap kebencian, permusuhan, dan ketidakpedulian. Dan banyak orang lebih mudah mengecam orang lain daripada dia menolong. Lebih mudah mengutuk daripada dia mendoakan. Lebih mudah melihat kesalahan orang daripada memahami pergumulan orang lain. Ketika orang ada pergumulan, orang ada masalah, kita hanya mungkin tertawakan dia dan mengatakan, engkau orang berdosa, engkau tidak dekat dengan Tuhan. Yang seharusnya kita datang dan menjangkau dia, bawa dia kepada Tuhan supaya dia dekat dengan Tuhan. Kita menjadi hakim atas sesama kita. Lebih mudah saudara melihat kesalahan orang daripada memahami pergumulan orang lain. Namun orang percaya dipanggil untuk mencerminkan kasih dan hati Kristus. Saudara, ini tidak berarti kita mengabaikan dosa atau mengorbankan kebenaran. Karena itu saudara, dia yang adalah kebenaran itu sendiri akan menuntun kita. Belas kasihan sejati tidak membenarkan dosa, tidak, melainkan membawa orang berdosa kepada pertobatan. Ketika Yesus mengampuni perempuan yang tertangkap basah, dia bersinah. Dia juga berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, belas kasihan inilah dan kebenaran inilah berjalan bersama-sama di dalam Kristus. Kita diampuni, kita dibenarkan karena belas kasihan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, gereja yang sehat adalah gereja yang dipenuhi oleh belas kasihan. Gereja yang sehat adalah gereja yang terbuka dan menerima orang-orang yang berdosa untuk dipulihkan. Gereja yang sehat adalah gereja yang tidak menghakimi orang yang berdosa, tetapi dia mau menjangkau, merangkul orang berdosa untuk dibenarkan oleh Tuhan. Karena itu gereja harus menjadi tempat di mana orang yang terluka menemukan pemulihan. Orang yang terhilang, dia menemukan arah di dalam Kristus. Orang yang putus asa, dia menemukan pengharapan. Dan orang yang berdosa, dia mendengar kabar tentang keselamatan di dalam Kristus. Gereja bukan tempat orang-orang yang sempurna. Tetapi gereja itu adalah tempat di mana orang-orang mengalami sakit rohani dan disembuhkan bagi orang-orang yang membutuhkan anugerah Allah. Mungkin hari ini saudara, ada orang yang merasa tidak layak datang kepada Tuhan. Mungkin ada yang merasa dosanya terlalu besar. Mungkin ada yang merasa bahwa masa lalunya itu merupakan masa lalu yang kelam, masa lalu yang buruk. Injil memberikan kabar baik bahwa belas kasihan Tuhan lebih besar dari setiap dosa manusia. Karena itu Yesus, dia datang bagi mereka yang sadar. Dia datang bagi kita yang menyadari hidup kita. Dan dia mengetahui kebutuhan kita, yaitu kebutuhan kasih karunia dari Tuhan. Karena itu jangan pernah menjauh dari Tuhan karena kegagalanmu. Jangan pernah menjauh dari Tuhan karena engkau merasa engkau tidak layak. Karena engkau berdosa, tetapi datanglah kepadanya. Jangan sembunyikan luka yang ada di dalam hatimu kepada Tuhan.
Serahkanlah semuanya kepadanya. Dia tahu segala sesuatu. Belas kasihan Tuhan tidak pernah habis. Ratapan 3 ayat 20-23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara, ketika kita hidup setiap hari dengan kesadaran bahwa kita adalah penerima belas kasihan Allah, kita akan belajar memperlakukan orang lain juga dengan belas kasihan yang sama. Kita akan lebih mudah untuk mengampuni, kita akan lebih cepat untuk menolong, kita akan lebih sabar untuk menghadapi kelemahan-kelemahan manusia, dan lebih giat membawa orang kepada Kristus. Kita hidup ya sebagai orang yang percaya, kita akan menjadi saluran kasih karunia Allah bagi dunia. Ya, mereka yang haus akan pengharapan, mereka yang haus akan belas kasihan. Ya, dan belas kasihan Allah itu bukan hanya untuk dipamerkan, tetapi dipraktikkan dalam kehidupan kita. Belas kasihan Allah, dia mengubah masa kini dan membentuk masa depan kita. Ya, masa kini yang penuh dengan kehancuran, masa depan yang penuh dengan pemulihan dan pengharapan. Belas kasihan itu memulihkan, menyembuhkan, memperbaharui dan mentransformasi setiap kehidupan kita. Ya, maka setiap kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita akan hidup untuk memuliakan Tuhan yang telah memulihkan, menyelamatkan kita. Kiranya setiap kita tidak hanya menjadi orang yang menerima belas kasihan Allah, tetapi kita juga menjadi pembawa atau saluran belas kasihan kepada orang lain, kepada sesama kita di tengah-tengah dunia ini. Dan melalui hidup yang dipenuhi oleh belas kasihan Kristus, banyak orang dapat melihat Kristus ada di dalam kita. Orang melihat belas kasihan Kristus ada di dalam kita. Ya, dan mereka akan mengalami Injil kasih karunia itu sendiri dan sanggup mengubahkan kehidupan mereka dan dimenangkan oleh Tuhan. Kita yang sudah menerima belas kasihan Tuhan, bagikanlah itu. Jadilah saluran belas kasihan Tuhan, sehingga orang lain pun mereka mengalami pemulihan, mengalami belas kasihan Tuhan, mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Kita bukan siapa-siapa. Ya, jangan bangga dengan diri kita. Semua karena Tuhan. Kita orang yang sungguh-sungguh sebenarnya harus dibinasakan, tetapi karena kasih Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, kita diselamatkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu, meneguhkan iman kami bahwa Tuhan, karena belas kasihan-Mu, karena kasih-Mu yang luar biasa itu, memulihkan kami, menyembuhkan kami, bahkan menyelamatkan kami. Ajar kami bukan hanya berhenti dalam kehidupan kami melalui belas kasihan-Mu itu, tetapi kami juga mau menjadi pelaku-pelaku belas kasihan-Mu, memperpanjang kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.